أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, Bapak hadirin, ikhwan fiddin, arsadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir dan berkumpul bersama di tempat yang baik ini. Bersama-sama kita tadi telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan alhamdulillah kita dapat melanjutkannya dengan thalabul ilmi asy-syar'i, untuk menuntut ilmu syar'i, mengkaji kalamullah, firman Allah dan hadis-hadis Nabi yang tentunya untuk menjadi petunjuk ya bagi kita untuk berkehidupan kita, agar kita dalam menjalani kehidupan ini benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang telah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya di dalam mereka berkehidupan, dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah memberikan bekas-bekas atau pengaruh yang begitu besar ya, yang hanya saja bukan menjadi kondisi yang buruk ya menjadi baik, tapi ya menjadi khairul ummah ya, menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan ya untuk manusia, untuk setelah diutusnya Rasul sampai tentunya datangnya hari kiamat. Sehingganya tidak ada jalan bagi kita untuk menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan kecuali untuk mengikuti jejak-jejak mereka ya, untuk iktidak kepada Rasul dan untuk ya mencontoh kehidupan para sahabat Nabi yang begitu mulia, begitu harum, dan itu betul-betul ya terjadi dalam kehidupan mereka ya, bukan hanya dongeng semata, tapi betul-betul terjadi dalam kehidupan yang mereka, yang jika kadang kita mau ya bandingkan dengan kehidupan kita hari ini, kehidupan kita sangat jauhlah kita dengan kehidupan mereka. Sehingga mudah-mudahan dengan kita memahami terkait dengan ilmu syar'i ini, baik kaitan dengan firman Allah, hadis-hadis Nabi ya, kemudian apa dari kehidupan yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya, ini ya dapat mengantarkan kita kepada ya kemuliaan, dapat mengantarkan kita kepada pengetahuan, sehingga hidup kita mulia, bahagia ketika kita di dunia, dan begitu juga nanti akan bersambung ketika kita di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau,
para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di majelis yang mulia ini spesial kita untuk mengkaji terkait dengan urgensi dan cara menanamkan nilai-nilai akidah pada anak sejak usia dini, ya. Itu dengan judul yang agak panjang, ini sesuai dengan yang dikirimkan ke saya untuk mengkaji. Tinggal saya copy dan coba saya carikan materinya, ya, untuk coba kita kaji bersama. Urgensi dan cara menanamkan nilai-nilai akidah pada anak sejak usia dini, ya. Di mana memang kita mengkaji tentang masalah akidah, ya, di materi kita, dan tentunya bahwa materi akidah ini bukan hanya untuk bagi kita yang dewasa, ya. Apalagi untuk perekatan yang begitu rekat dan melekat, ya, di mana ilmu-ilmu, ya, untuk sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita di usia dini mereka, ya. Jadi jika di mana mereka sudah banyak mendengar kebaikan, ya, kemudian melihat kebaikan-kebaikan, ya, dan kehidupan yang sudah terpola dengan baik, maka niscaya itulah yang akan menjadi pola mereka juga nanti ketika mereka dewasa, ya. Bahkan diantaranya Islam pun sudah mencontohkannya, agar diantaranya di kegiatan-kegiatan keseharian kita, real kita, gitu, untuk, ya, sesekali atau bahkan kita bisa untuk membiasakan, ya, agar anak kita untuk ikut, ya, anak kita untuk ikut, apalagi dengan pekerjaan kita mungkin, agar mereka ngerti, ya, bagaimana repotnya orang tuanya dalam bekerja, ya, bagaimana ketika mungkin berdagang, ya, melayani pembeli, ya, kemudian bagaimana ketika berinteraksi dengan karyawan mungkin, gitu, ya. Nah, diantaranya kajian para ulama mengambil pelajaran kisah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah ketika Rasul di usia belianya sudah diajak, ya, dalam perang Fijar, ya. Di situ Rasul untuk membantu mengambilkan air, kemudian mengambil senjata dan seterusnya, gitu, ya. Jadi agar kemudian tahu, agar ngerti, ya. Dan begitu juga ternyata ini, ya, dipraktekkan oleh orang-orang di luar kita sana, gitu, ya. Dan dipraktekkan oleh orang-orang Cina, gitu, ya. Jadi anak itu sudah diajak, ya, di kegiatan keseharian mereka, sehingga nanti akan ngerti, ya, dan sudah terpola, ya, bagaimana menghadapi pembeli, bagaimana untuk menghadapi karyawan, ya, bagaimana untuk mungkin menghitung keuangan, ya, dan seterusnya, itu. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, ya. Tentunya menjadi satu pelajaran penting, gitu, ya, bagi kita. Sehingga kadang adanya konsep, ya, yang ini dilakukan oleh mereka, orang-orang Cina. Saya pernah mendapati dengan dialog dengan seorang ikhwan, gitu, ya. Ini sebetulnya, ya, mungkin akan bisa juga, ya, untuk sebagian menjadi referensi kita, gitu, ya. Jadi mereka itu konsepnya, jika itu anak memiliki kapasitas yang baik terkait dengan keilmuan, ya, kecerdasan yang baik, maka akan mereka sekolahkan sampai setinggi-tingginya, ya, sampai memang semampunya anak itu, gitu. Tapi kalau adanya kelemahan dari sisi akademik, ya, langsung mereka terjunkan dagang, mungkin begitu, ya. Jadi artinya
gambaran mereka gitu istilahnya, ya ini akan membawa kepada kesuksesan. Ya, artinya bahkan bisa jadi yang langsung terjun di perdagangan mungkin bisa akan lebih melejit dari yang memiliki kecerdasan tadi, yang kemudian mungkin dia mengambil jenjang pendidikan yang tinggi, gitu kan? Ya, karena dia langsung terjun, langsung mungkin berinteraksi bagaimana untuk menjadi mesin pencetak uang dan seterusnya, kan begitu ya. Ya, atau ya ketika mungkin ini dia sudah punya bekal minimal untuk hidup dia, gitu kan, untuk hidup anaknya itu, ya karena akademik yang kurang baik gitu ya, yang dimana ketika anaknya yang memiliki kecerdasan tadi, maka bisa jadi akan melejit, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin ya diantaranya mungkin ini bisa juga kan, artinya untuk menjadi diantara mungkin bentuk referensi kita selagi itu baik meskipun dari mereka. Jadi kalau ada anak kita yang mungkin ya kita nggak bisa memaksakan gitu kan, mungkin masukkan pondok, bolos terus, tahu-tahu sudah di rumah pulang gitu ya, berarti ngapal terus gitu kan, dikit-dikit ngapal, nggak hafal dihukum kan gitu kan, karena mungkin kapasitasnya tidak di situ kan gitu ya. Dan itu sudah luar biasa, itu kan dikaji di dalam syariat kita ya, di dalam din kita ya, yang Rasulullah dengan jelas telah mengatakan innan nasa ma'adin, jadi manusia itu seperti barang tambang, maka kita pun harus pas. Barang tambang itu ada timah, ada besi, ada emas gitu ya, dan lain sebagainya gitu istilahnya. Jadi jangan sampai salah, dimana ketika emas kemudian ditaruh untuk dijadikan pagar, kan nggak cocok gitu kan ya. Kemudian juga ketika kemudian besi, ya nggak cocok untuk disimpan di dalam kamar. Untuk apa besi? Ya cuman ngotor-ngotori, ya, merepotkan, halang-halangi tempat, memenuhi tempat gitu kan. Tapi kalau yang disimpan di bawah kasur kita, emas batangan sampai berapa kilo gitu kan, nggak ada masalah gitu. Artinya bahwa ada di anak-anak kita itu yang dia besi, jadi diposisikan untuk sebagai besi, jadi pagar, jadi ya mungkin memang kemampuannya di situ. Kemudian anak kita ada yang emas, maka diposisikan sebagai emas, karena memang berbeda-beda. Rasul sudah menggambarkan seperti itu ya, yang sehingga nanti kalau kita di pendidikan adab itu, nanti di usia setelah mereka menyelesaikan ilmu fardu ain, nah maka baru ilmu fardu kifayah yang akan memberikan manfaat untuk umat dan menjadi kecenderungan anak gitu ya. Jadi nanti diupayakan di itu gambaran ketika di usia SMA. Maka di usia SMA bagaimana pendidikan anak itu nanti sudah masuk di jenjang spesialisasi. Di SMP itu selesaikan ilmu fardu ainnya ya. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan sudah diaplikasikan di sini, di rumah Quran atau di santri-santri yang dididik, karena ini menjadi pengkajian kita. Adanya di beberapa pesantren rumah Quran yang konsentrasi di tahfidzul Quran, itu adanya yang mereka hanya mengkhususkan tahfidz, mengkhususkan tahsin, mengkhususkan untuk terkait dengan Al-Quran, melupakan ilmu syar'i. Nah ini jangan sampai terjadi begitu ya. Bahkan kalau Ustaz Dr. Adian Husaini beliau mengatakan hafidz Quran itu bukan kewajiban. Yang wajib itu bagi setiap individu benar cara membaca Al-Quran, kemudian memiliki beberapa hafalan yang itu untuk dipakai untuk sholat. Untuk menjadi hafidz itu bukan fardu ain gitu ya, bukan satu kewajiban gitu. Yang artinya jangan sampai kita tertipu ya, artinya apa ya, jangan sampai kita lalai, yang nanti anak mungkin hafidz Quran tapi tidak memahami ilmu syar'i, sehingga mungkin tayamum nggak ngerti, kemudian tauhid tidak paham ya, toharoh tidak ngerti, sholat yang benar nggak ngerti gitu. Nah maka ini termasuk di perbincangan kita juga di kalangan para asatidz ya. Jadi jangan sampai kita terkonsentrasi dengan Al-Quran yang sehingga peserta didik kita abaikan terkait dengan ilmu syar'i, apalagi di jenjang SMP. Di jenjang SMP itu ilmu fardu ain yang akan kembali kepada anak itu sendiri harus sudah selesai nanti di jenjang SMP-nya ya. Nah nanti baru SMA-nya
dia untuk mendalami ya ilmu fardu kifayah yang menjadi kecenderungan anak dan bermanfaat untuk umat ya. Nah, warahmatullahi ini insyaallah ya akan menjadi kajian kita, urgensi dan cara menanamkan nilai-nilai akidah pada anak sejak usia dini ya. Di sini saya mulai, nanti insyaallah ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama, perlu diketahui, artinya ada hal yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh kita, dan untuk menjadi satu yang kita sepakati, menjadi hal yang untuk menjadi keyakinan kita, untuk kita yakini. Yang pertama, sejak dalam kandungan anak sudah memiliki ilmu akidah ya. Jadi anak itu sudah mentauhidkan gitu ya. Anak itu sudah mentauhidkan ya, sehingga bagi kita ini sebetulnya untuk menjaga fitrah itu, menjaga akidah mereka ya, menjaga keimanan mereka itu, maka adanya istilah yang masyhur di tengah-tengah umat, tapi itu adalah istilah yang dianggap di sebagian para ahli ilmi itu adalah satu kekeliruan ya, yaitu terkait dengan anak itu seperti kertas yang kosong, kertas yang putih. Bagaimana kita untuk mencoretnya, bagaimana kita untuk menuliskan di kertas itu ya, nanti anak seperti apa tergantung coretan kita dan tulisan kita ya. Tentunya tidak seperti itu ya, sudah ada isinya, maksudnya begitu ya. Anak itu sudah ada isinya ya, tinggal ya bagaimana nanti kita untuk menjaga gitu ya, untuk mengembangkan ya, dan bukan untuk merusak, karena nanti akan kita temui kadang orang tua sendiri yang malah merusak ya. Nanti akan kita kaji juga insyaallah ya, di kondisi-kondisi seperti apa yang ternyata itu merusak anak, yang kadang ya disadari ataupun tidak disadari oleh orang tua. Yang dominan juga ya pemahaman gitu ya, ilmu. Orang tuanya kalau tidak berilmu ya merasa apa yang dia lakukan benar gitu kan. Tapi kalau berilmu bisa jadi apa yang selama ini dia lakukan adalah satu kekeliruan dari apa yang dia didikkan atau yang dia contohkan kepada anak-anaknya ya. Karena kita jelas ya itu mendapati surat Al-A'raf ayat 172 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adam, pada waktu ketika Rabb kalian mengambil dari bani Adam, dari manusia, min duhurihim ya, dzurriyyatahum, yang ketika mereka masih berada dalam tulang sulbi ya, orang tua mereka, ibu-ibu mereka ya. Wa ashhadahum ala anfusihim, yang kemudian kata Allah, aku ambil persaksian dari mereka, alastu bi rabbikum. Allah ketika mengatakan kepada setiap janin yang ada di dalam perut ibu ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala syahidna ya. Kemudian semua kita mengatakan bala syahidna, tentu, dan kami menjadi saksi atas hal tersebut ya. Ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang kemudian nanti kalian akan berkata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sungguhnya kami terkait dengan perkara ini tergolong kepada orang-orang yang lalai ya. Jadi ini ya yang menjadi PR besar kita gitu kan ya, untuk agar tidak lalai dengan apa yang sudah menjadi pengikraran kita, bala syahidna ya, tentu kami mempersaksikan bahwa ya engkau adalah sebagai Rabb kami ya. Jadi kita sudah anak ya, ketika di dalam perut ibunya, dalam tulang sulbi itu ya, sudah mereka memberikan persaksian bahwa adanya ilah, adanya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini nanti dalam proses perjalanannya bermacam-macam gitu kan, yang sehingganya ya akan adanya orang-orang yang pada hari kiamat nanti mengatakan ya inna kunna an hadza ghafilin ya, dengan berbagai apa yang dia temui dalam proses perjalanannya gitu ya, yang bisa jadi karena pengaruh orang tua, lingkungan gitu ya. Nah ini
Jadi sejak dalam kandungan anak sudah memiliki ilmu akidah atau ilmu tauhid ya. Terlahir dalam ketauhidan. Ya, itu ya, terlahir dalam ketauhidan ya. Kita mendapati hadis dalam Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Ya, atau di riwayat yang lain nanti dibalik ya, yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak telah terlahirkan dalam kondisi fitrah, terlahir dalam ketauhidan ya, yaitu dalam kondisi fitrah. Maka orang tuanya lah nanti yang kemudian akan ya mengarahkan dia apakah menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan nanti yang dimaksud dengan fitrah al-Islam. Gitu kan. Kullu mauludin yuladu 'alal Islam. Karena nanti kalau secara zahir dari siap redaksi ayat redaksi hadis kan, loh Islamnya mana kok yang disebutkan malah Yahudi, Nasrani, Majusi gitu ya. Ya, yang fitrah inilah yaitu Islam. Fitrah ini adalah mentauhidkan Allah dalam kondisi akidah yang lurus ya. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah ya. Nanti kita mendapati di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, tidak saya nukil di sini, yang dimana Allah dalam hadis qudsinya telah mengatakan inni khalaqtu ibadi hunafa. Sungguh aku telah menciptakan atau menciptakan hambaku dalam kondisi yang lurus. Faja'athumu syaiton. Nah, maka itu diantaranya yang menyimpangkan ya. Sehingga tadi mengatakan inna kunna an hada ghafilin gitu ya. Karena apa? Terperangkapnya terhadap godaan dan rayu syaiton. Gitu ya. Yang kemudian apa? Ja'a syaiton, padahal sudah diciptakan. Kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku itu dalam kondisi lurus, fitrah, mentauhidkan Allah. Waja'ahumu syaiton, dan datang kepada mereka syaiton untuk menggoda, sehingga kadang akan keterjerumusan menghalalkan apa yang telah aku haramkan atau mengharamkan apa yang telah aku halalkan. Nah, itu ya. Nah, itu bentuk diantara penyimpangan yang akan terjadi kepada Bani Adam. Jadi ini harus kita pahami dulu bahwa terlahirnya anak itu dalam kondisi mentauhidkan Allah, dalam ketauhidan ya. Rasul mengajarkan tauhid kepada gulam, kepada anak kecil. Jadi artinya ini untuk menunjukkan yang perlu kita pahami dulu pertama, bahwa berarti untuk menanamkan nilai-nilai tauhid untuk anak kita itu dari sejak kecil, dari sejak dini ya. Nah, itu ya hadis buat Imam Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah dibonceng oleh Rasulullah. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, ini Masya Allah, ini tauhid semua gitu ya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah pada suatu hari, yang dimana ketika itu Rasul kemudian menyapaku dengan mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah akan datang kepadamu dari arah manapun. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang seolah-olah kan ini diajarkan kepada gulam ya, materi tauhid gitu kan. Kadang adanya syubhat kan orang, anak jangan diajari materi-materi berat gitu ya. Jangan diajari materi-materi berat ya. Jadi sampai saya di satu majelis itu seorang, nggak tahu profesor atau sampai profesor atau enggak gitu, doktor ya. Itu jadi yang dia memberikan sangkalan gitu. Karena satu majelis itu sangat unik ya. Jadi awalnya di majelis tersebut itu
didatangkan ustadz gitu kan, didatangkan ustadz tapi ternyata bukan hanya fikihnya Syafi'i gitu ya, tapi ya fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari gitu kan. Padahal di majelis itu sudah kuat tentang Ahlussunnah wal Jamaahnya, manhaj Ahlussunnah, ternyata diacak-acak ya. Ya akhirnya kemudian panitia di majelis itu menghubungi saya untuk mengkaji tentang manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka di antaranya prinsip-prinsipnya kan berbicara tentang tauhid. Gitu ya, tentang tauhid, kemudian pembagian tauhid ya. Kemudian ya menyangkal gitu. Wah ini berarti ustadznya ini yang beri materi ini Wahabi gitu kan, karena membagi tauhid menjadi 3. Padahal sudah kita sampaikan ya. Jadi mau membagi jadi berapa nggak ada masalah, yang penting benar gitu kan. Ini kan sebetulnya metode para ulama saja sih ya. Adanya kan seperti ya orang-orang Arab itu yang mungkin dia nggak belajar kaidah bahasa Arab tapi sudah bisa ngomong bahasa Arab yang benar gitu loh, ngomong bahasa Arab benar fasih gitu kan. Meskipun dengan kita yang non Arab mungkin belajar bahasa Arabnya kita pakai kaidah gitu kan, mereka mungkin nggak ngerti kalimat dibagi menjadi berapa, nggak ngerti gitu kan. Nah kita untuk memudahkan belajar bahasa Arab maka kalimat itu terbagi, ada isim, ada huruf, ada fi'lun. Contoh mungkin kan begitu. Ya, ketika mungkin ada yang menemukan enggak kalimat itu terbagi menjadi 4, ya monggo, yang penting benar gitu loh. Kaidahnya nanti benar, kemudian cara pengucapannya benar, cara bacanya benar. Kan intinya begitu. Begitu juga dalam pembagian tauhid, meskipun apakah ada alasan yang mendasari dengan adanya pembagian itu? Ada. Sebagian para ulama mengambil dari firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-65 itu. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ini 3 tauhid. Gitu ya. Ini 3 tauhid. Satu ayat yang menyebutkan tentang 3 tauhid gitu ya. Saya masih ingat karena dulu tes di Al-Islam itu ditanya ini saya, ya apa surat Al-Ikhlas ya. Tapi surat Al-Ikhlas itu surat, pertanyaannya sebutkan 1 ayat yang menyebutkan tentang 3 tauhid. Gitu. Al-Ikhlas kan berarti qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad. Itu surat, bukan ayat kan? Berarti ada berapa ayat kan gitu ya? Apa Al-Falaq atau An-Nas gitu kan? Makanya saya jawabnya salah. Sampai sekarang setelah kemudian apa sih 1 ayat yang menyebutkan tentang 3 tauhid gitu ya? Karena dulu pernah salah jadi akhirnya sampai sekarang hafal itu ayatnya harus melotok betul gitu ya. Nah, jadi artinya tetap kita punya referensi gitu ya. Meskipun ya tadi konsepnya gitu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi tidak berat. Jadi Ustaz ini mengkaji tentang tauhid ya. Ini materi berat. Mengkaji tentang syirik, tauhid. Itu enggak berat. Anda seorang profesor doktor gitu kan, yang mungkin dia ya kasihan jamaah, ya enggak lah, kita mendapati Luqman juga mengajarkan kepada anaknya itu di ayat yang ke-13 itu kan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim ya. Yang kalau ini juga ketika kita berbicara tentang masalah tauhid ya, ini hulam, penjelasan para ulama, hulam itu minimal ada 2 ya, seperti disebut oleh Pak Imam Ibnu Rajab ya. Jadi hulam itu adalah anak yang belum balik. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, hulam itu adalah anak yang umur belum mencapai 7 tahun. Itu hulam, yang dengan istilah panggilan hulam. Ya, berarti kan masih kecil. Artinya seperti itu. Ya bisa jadi mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, yang penting di bawah 7 tahun. Itu kan. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ini alimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu ya. Dan kadang khonfidulmakumullah termasuk kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini yang perlu untuk dipahami, disyarah sampai pada prakteknya itu bagaimana gitu loh. Kadang-kadang umat masih salah. Itu kan? Ya dia sholat. Itu kan dia haji, dia umroh,
gitu kan. Tapi ketika mintanya kepada selain Allah, mintanya ke kuburan yang dikeramatkan, mintanya kepada batu yang dikeramatkan, gitu kan. Mintanya ya kepada dukun yang nanti diberi telur angsa busuk gitu kan, dibungkus kain kafan, itu udah seneng banget dia gitu kan. Ya, rumahnya untuk dipaku dengan paku paku emas gitu kan. Nah ini ya, jadi walafidirahmatullah, karena banyak yang secara lafadz hafal, secara lafadz itu fasih. Siapalah yang nggak hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal apa? Hanya kepadamu lah aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Bahkan Mujahid mengatakan bahwa kalimatut talbiyah adalah kalimatut tauhid. Itu kan, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Setelah haji tapi pulangnya nanti ya mintanya kepada selain Allah. Nah, piye? Gitu kan, padahal baru pulang umroh, baru pulang haji, tapi kenapa? Ya nggak memahami secara ilmunya gitu loh. Sampai pada taraf pemahaman syarahnya, kemudian prakteknya itu bagaimana yang ternyata bertentangan dengan apa yang kita ucapkan gitu ya. Nah, jadi ini Rasul mengajarkan tauhid kepada hulam, artinya kepada anak kecil, yang sehingganya ini juga menjadi dasaran bagi kita. Ya berarti apa? Akidah ini atau tauhid ini sudah untuk kita ajarkan di anak-anak kita di sejak usia dini mereka. Ya. Nah, kemudian poin kedua kita akan berbicara terkait dengan pralahir, ya, yaitu sebelum kelahiran daripada anak, ya. Sebelum dari kelahiran anak, yaitu apa? Mengajak berbicara, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Mengajak berbicara, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Karena ikhwan fillah inilah nanti diantaranya dari sisi medis, janin di dalam perut itu sudah bisa merespon di usia sekitar 25 pekan, 25 minggu. 25 minggu ini kalau coba saya hitung itu 5,8 bulan. Anggap aja 6 lah ya, 6 bulan. Ya, kalau nanti mau kita hitung lah ya. Jadi 25 pekan, ya. Jadi kan 25 dikali 7. Gitu kan, 25 dikali 7 dibagi 30. Ya, karena satu bulannya kita untuk mencari bulannya loh maksudnya gitu kan. Karena kan kita kadang coba ditanya, ya, anak itu usia dalam kandungan berapa pekan? Kan bingung gitu kan. Ya, tapi kalau berapa bulan kan insya Allah pada ngerti ya. 9 bulan. Nah, gitu kan. Meskipun ada yang mungkin lebih cepat, ada yang mungkin lebih panjang dikit ya, lebih lama dikit gitu. Nah, ini sudah memberikan respon, ya. Dia sudah bisa mendengar ya melalui plasentanya ya, dan termasuk air ketuban yang itu nanti akan membantu gitu ya, untuk sampainya suara dari luar ya, suara ibunya, suara ayahnya, artinya begitu ya, suara dari luar yang sudah untuk dia dengar dan itu direspon oleh bayi. Maka datanya nanti kita mendapati diantaranya bayi itu kadang kaget gitu kan, karena dia sudah mulai itu. Jadi di usia 25 pekan yang kurang lebih 5,8 bulan ya. Jadi artinya kurang lebih sekitar 6 bulan itu sudah mulai banyak merespon ya. Nanti disebutkan di perkembangan itu di 8 pekan ya, di 8 pekan itu sudah mulai perkembangan di pendengarannya telinga. Pembentukan itu nanti sampai kemudian di 25 pekan, nah itu sudah terfungsikan melalui plasentanya, kemudian juga melalui air ketuban. Dikaji di kalangan para ulama itu seperti itu gitu ya. Nah ini sehingga untuk banyak mengajak bicara ya, yang karenanya ternyata luar biasa itu ya syariat kita ya, ternyata luar biasa daripada syariat kita gitu. Yang sehingganya kan apa? Dari sisi medis pun, bahwa yang bisa difungsikan oleh anak, bayi, janin yang kemudian nanti keluar, dilahirkan, itu adalah apa? Pendengaran. Maka ketika dilahirkan, ketika lahir,
Apa yang untuk didengarkan pertama? Apa yang untuk dilakukan oleh orang tua? Mendengarkan dengan lantunan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Meskipun sebagian para ulama ada yang mendhaifkan tentang hadis ini, tapi para ulama sebagian mengatakan bahwa ini dikerjakan di kalangan para ulama. Ya karena satu sisi ya tidak bertentangan dengan kaidah syar'i gitu ya. Artinya adzan kan untuk memanggil orang sholat, iya, asal mulanya memang begitu, gitu kan. Yang kemudian di mana Pak terkait bahwa adzan itu kalimat-kalimat thayyibah, gitu kan? Ya ketika diartikan mengajak anak ini untuk tegak, untuk berdiri, untuk kuat, kan benar pas. Ya hanya saja kalau kemudian nanti dibawa-bawa, kalau orang kita makamkan diadzani, kan, gitu kan? Nah inilah yang kurang pas gitu loh. Kenapa? Ya orang sudah mati kok diajak sholat, ya kan gitu kan? Orang sudah mati kok diajak untuk tegak, ya nggak mungkin lagi gitu kan. Makanya Syekh Albani termasuk ya, mengategorikan amalan yang tidak sunnah ketika di makam itu adalah mengadzani dari jenazah yang mau dimakamkan, artinya seperti itu. Jadi artinya apa? Itu kalimat-kalimat thayyibah, ya adzan itu, ya itu adalah kalimat-kalimat baik. Ya, dan yang difungsikan dulu yang untuk dilakukan oleh orang tua itu apa? Mengadzani, berarti kan mendengarkan dengan telinganya. Itu. Yang kalau dilakukan di luar Islam, saya pernah mendapati kajiannya itu apa? Yang dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian mengagungkan dengan simbol mereka atau yang mereka agungkan salib. Anak ketika lahir itu ditempelkan salib. Gitu ya. Di dadanya atau di mananya gitu, di dadanya terutama gitu ya, agar mungkin menyatu. Coba yang pertama padahal kan apa respon yang bisa didapat oleh bayi itu? Pendengaran. Mata saja kan belum kan, baru beberapa hari berikutnya gitu kan. Apalagi perasa dari tangannya, ini ditempelin apa saya ya? Kan gitu kan. Anak belum bisa. Tapi konsep Islam luar biasa. Yang dari medis pun yang sudah akan ada respon dari anak itu adalah pendengarannya. Bahkan Allah menegaskan juga ya dalam surat An-Nahl ayat 78 itu, wallahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a, ya, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Gitu ya. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, yang pada waktu itu kalian enggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah, yang kemudian Allah jadikan perangkat untukmu itu pendengaran, penglihatan, hati, la'allakum tashkurun, agar dimana kalian bersyukur. Ya. Jadi apa? Pertama pun di sini Allah mengatakan apa? Sam'a, pendengaran. Jadi ketika akhraja, ya, huwallazi akhrajakum min buyuti ummahatikum, yang dialah Allah yang telah mengeluarkan bayi-bayi dari perut ibu-ibu mereka, la ta'lamuna syai'a, yang pada waktu itu gak ngerti apa-apa. Allah menjadikan untuk kita pendengaran, ya, kemudian mata, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Nah, jadi ternyata luar biasa konsep Islam, ya, tidak bertentangan dengan ya medis, kajian para ilmuwan, gitu ya. Karena memang ya ini syariat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya. Jadi mengajak berbicara, ya, untuk merespon. Nah, maka diantaranya, ya, disinilah juga nanti kita untuk bisa memberikan pekerjaan ketika ternyata istri kita termasuk istri yang cerewet. Nah, cocok, gitu loh. Jadi diantaranya ya istri yang cerewet itu ada baiknya. Tapi apa? Cerewet untuk kesolehan, gitu. Cerewetnya itu bukan ngomeli suami, gitu ya. Cerewetnya itu bukan bentai suami, gitu, bukan. Tapi kan ada cerewet yang solihah, gitu ya. Ya, jadi karena yang dari para ilmuwan psikologi mengatakan perempuan itu memiliki 20.000 kata-kata setiap harinya, gitu kan. Ya, makanya kalau suaminya itu nggak siap untuk menjadi pendengar setianya, itu nanti bisa mungkin dia mau ngobrol sama yang lain atau terpendam dalam hatinya, maka kita bisa fasilitasi. Aduh dek, saya kadang kalau sudah pulang capek, gitu ya,
agak berat loh dengerin ceritamu 20.000 kata-kata yang akan kamu keluarkan. Udah ini aja Dik, cerewet aja sama anak kita gitu ya, cerewet dengan anak gitu ya. Terutama apa? Ya cerewet dengan apa yang ada dalam perutnya dari janinnya gitu ya. Tapi hanya kadang saja istri kita nggak janinan terus sih ya masalahnya ya. Ya makanya pentingnya janin keluar, janinan lagi gitu kan. Ya janinnya keluar, dijaninin lagi gitu kan. Ya karena kan ini mukatsiru bikumul umam ya. Aku ingin berbangga-bangga di atas umat yang lain ya. Makanya apa? Tazawadul wadud alwalud, nikahilah wanita yang penyayang dan ya yang bisa banyak anak gitu ya. Maka lihat orang tuanya. Orang tua anaknya berapa? 12. Wah, cocok ini. Berarti subur kan gitu kan. Ya. Jangan cari yang anaknya apa? Orang tuanya anaknya berapa? Cuma 2. Alhamdulillah warisannya akeh. Wah ini warisan ya. Anaknya cuma berapa sih? Apa semata wayang apa namanya itu ya? Cuma 1 akhwat itu aja gitu ya. Udah malah doanya ya Allah kapan orang tuanya mati, ya Allah kapan. Nah, ini malah repot gitu kan. Karena memang tujuannya untuk itu gitu ya. Nah, ini khalifah rahmatullah. Ya jadi gitu ya. Jadi artinya kan tadi ya untuk mengajak bicara. Jadi cerewet yang solihah. Ayo nak, ya ini Umi mau makan, ya baca Bismillah. Ya kan cerewet solihah kan gitu loh. Gitu ya. Begitu juga ketika sudah lahir juga bisa. Ya, ketika mandikan, terus sambil ngomong nggak masalah. Gitu kan. Jadi ketika mungkin kita di dalam, istri itu ngomong sama siapa gitu ya. Ngomong sama bayi kecil, tapi apa? Kita sudah teringankan. Gitu loh. 20.000 itu mungkin sudah tinggal sekian ribunya mungkin tinggal ngomong sama kita itu nanti sudah agak banyak gitu loh. Sudah agak banyak. Makanya itu kita perlu memahami psikologi ini karena apa? Ini satu yang berbeda. Istri itu artinya memiliki 20.000 kata-kata yang harus dia sampaikan setiap harinya. Yang suami tabiatnya nggak seneng dengerin pembicaraan yang panjang. Itu nggak seneng, apalagi sudah lelah, apalagi sudah capek. Sedangkan Rasul pernah Ibunda Aisyah itu pernah cerita beberapa orang itu ya yang menceritakan tentang kondisi seseorang itu ya sampai selesai ya Rasulullah mendengarkan gitu ya. Nah ini artinya contoh dari Rasulullah bagaimana seorang laki-laki ya ketika untuk mendengarkan apa yang untuk disampaikan oleh perempuan. Padahal nanti diantaranya nanti kalau dalam konsep kajian tentang ilmu poligami itu apa? Memang lebih aman. Di rumah itu lebih aman kita banyak diem. Ya. Daripada banyak ngomong. Karena kita coba mau ngomongin apa? Jangan-jangan nanti sampai salah ngomongnya. Kita dapat dari rumah sana cerita, loh, itu siapa? Kayaknya bukan saya, kan? Karena kita cerewet masalahnya. Udah pokoknya banyak diem aja gitu ya. Banyak diem biar istri yang banyak ngomong ketika di rumah itu kan kesempatan. Gitu kan? Kadang ketika kita masih di rumah yang sana kan istri kan sendirian kan, dia mau ngomong sama siapa gitu kan. Maka ketika kita di rumah itu, kan kesempatan dia mumpung suami di rumah ngomong terus, ya sudah nggak apa-apa. Karena kadang kita nanti takut terjebak, gitu ya. Ketika ngomong apa gitu dia merasa itu kayaknya bukan saya loh mas, gitu kan. Oh itu yang sana ya, nggak usah cerita tentang yang sana, ya kan gitu ya. Nah maka lebih aman memang itu, ya untuk banyak diem daripada banyak ngomong, ya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah itu jelas ya, ada siapa? Fajar ya, sekarang udah besar kan. Itu kan dulu di perutnya itu sudah sering didengarkan. Yang padahal setelah dilahirkan kan tidak normal ya, prematur. Dan ngomongnya pun agak berat ya, untuk ada masalah di gangguan di otaknya. Tapi Masya Allah, hafid Quran. Itu kan tahu posisi, tahu letak, dan kemudian untuk menyambung itu di halaman berapa, Masya Allah. Itu ya, karena apa? Ibunya menceritakan kan, ketika di rumah sakit untuk kemudian karena prematur maka didengarkan ayat Al-Quran terus. Ketika di dalam perut ibunya pun sudah didengarkan. Itu ya. Nah ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran karena ada respon, sudah ada respon, terutama berarti di 6 bulan ke belakang ya, 6 bulan ke atas artinya untuk terus ya
mengajak berbicara, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi artinya nanti ya di situ kan Al-Qur'an isinya tauhid kan gitu kan. Al-Qur'an itu isinya tauhid. Pembicaraan baik kita itu adalah merupakan tauhid ya. Apalagi secara khusus juga gitu kan, untuk kita arahkan kepada kalimat-kalimat yang untuk mendidik tauhid dia. Jadi sudah di dalam itu sudah dididik tentang tauhid gitu ya. Meskipun nggak kemudian lahir kemudian hafal Fathul Majid gitu ya, hebat juga gitu ya. Atau Kitab Tauhid Dr. Sulaiman Fauzan gitu ya, enggak begitu ya. Nah ini sebelum dilahirkan. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah dan doa ya. Jadi ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya, Rabbi habli minas sholihin ya. Kemudian doa Nabi Zakaria ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Jadi orang-orang dulu pun ya ingin mendapatkan anak yang baik ya, untuk banyak berdoa ya, banyak berdoa ya, banyak untuk melakukan ibadah ya. Jadi terutama seorang ibu kan, maka di ibadah yang dilakukan terutama di sholatnya itu untuk mendidik anak yang ada dalam perutnya ya. Apalagi nanti untuk ketika sudah mendekati menjelang kelahiran itu untuk banyak sujud gitu kan. Nah ini luar biasa ya. Jadi untuk memperbanyak ibadah dan doa kebaikan ya. Kemudian berikutnya ya, poin kajian kita yang ketiga adalah setelah lahir ya, apa yang nilai-nilai akidah yang bisa kita tanamkan kepada anak kita ya. Yang pertama, sebutlah asma dan akrabkan. Sebutkanlah nama-nama Allah dan akrabkan nama-nama ini ya di telinga anak kita. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ya. Jelas itu di situ. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Dan sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, dan serulah dia. Serulah dengan menyebut asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qawi, ya Aziz, ya Syafi, dan seterusnya. Ya, jadi artinya di mana apa? Di sini untuk kita serukan, ya, kita perdengarkan di telinga anak kita itu adalah asma, ya, daripada asma Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akrabkan. Dan untuk benar, maka apa tadi kaitan juga dengan ilmu, dan ini terpenting juga untuk kita sampaikan kepada istri kita. Artinya apa? Penyebutan nama Allah yang benar. Jangan ya Tuhan, ya, anaknya didengarkan ya Tuhan, ya kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya harus benar, ya Rob, ya Ilah, ya Aziz, kan gitu kan. Jadi jangan kemudian salah, kan ini kan masih banyak yang salah, ya. Yang maha di atas, yang maha di atas siapa, gitu kan? Yang maha di atas, udahlah serahkan saja sama yang di atas, ya. Yang di atas itu siapa, gitu kan? Yang nanti diantaranya sih ini sudah menjadi keumuman, kadang kan orang paham ya. Yang jadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas, sebetulnya kan begitu. Kadang orang kan tanpa sadar gitu ya. Yang menjadi kajian cukup menarik juga ini kan, kadang di kalangan para ilmuwan kadang kan terkait dengan ain Allah, di manakah Allah gitu ya. Padahal dalil-dalil menyebutkan bahwa Allah di atas ini cukup begitu banyak. Ya diantaranya ya orang gitu. Ya kalau kemudian udah serahkan saja sama yang di atas kan gitu kan. Berarti sudah secara lafaz saja dia sudah menunjukkan gitu ya. Nah, jadi sebut asmanya, asma Allah Subhanahu wa taala, dan akrabkan nama Allah Subhanahu wa taala itu di telinga anak kita. Ya, untuk ini setelah lahirnya, artinya pada proses perkembangan daripada anak kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan kalimat tauhid. Ya, mengajarkan kalimat tauhid. Ya. La ilaha illallah, ya, bisa kemudian Allahu Akbar, ya, Subhanallah, walhamdulillah, ya, untuk mengajarkan daripada kalimat-kalimat tauhid ya kepada anak kita, ya, dan ini sudah untuk kita akrabkan, ya, la ilaha illallah, anakku, gitu kan,
jangan kalimat-kalimat yang lain gitu kan. Ya, jadi untuk meskipun kita nanti akan menjelaskan apa, akan menegur apa, contoh mungkin begitu ya. Ini mengajarkan kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur dan mengagungkannya. Bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita didik ya. Ya, sebagaimana hal ini pun yang terjadi rentetan dari kisah Luqman yang penuh dengan hikmah kepada anaknya ya. Di surat Luqman yang ke-12 itu, walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid ya. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sungguh telah kami hadirkan, datangkan kepada Luqman al-hikmah ya. Umar bin Khattab diantaranya menjelaskan, jadi hikmah itu bukan hanya sekedar seorang bisa membedakan yang benar dan yang salah gitu ya, yang hak dan yang batil, tapi bisa untuk membedakan di antara dua kebatilan mana yang lebih batil, bisa membedakan di antara dua kebenaran, dua kebaikan mana yang lebih baik. Itu hikmah gitu ya. Ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ya. Ya, jadi itu sudah jeli banget berarti kan gitu ya, teliti banget, artinya seperti itu ya. Jadi ya itu apa? Ketika kemudian anishkur lillah ya, jadi menanamkan kepada anak syukur kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Dan kemudian untuk diajarkan, loh, kalau kamu bersyukur itu pada hakikatnya untuk dirimu sendiri kok. Ya. Untuk dirimu sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Ya. Jadi untuk kita sampaikan, pemberi itu adalah Allah. Ya. Ya, maka nanti bisa kita ini kan. Ya. Artinya apa? Di usia anak itu kan lebih kepada untuk kita menjelaskan yang real, gitu loh. Yang real, ya. Kita untuk menjelaskan yang real dan yang mudah untuk dipahami kan gitu ya. Ya, karena kan tentu kaidah secara umum sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu ya. Alimun nas biqadri uqulihim. Sampaikan kebenaran ini kepada manusia yang sesuai kapasitas daripada akal mereka, ya. Ya banyaklah nanti bisa kemudian ketika mungkin lagi mandikan, masya Allah ya, semuanya ini lengkap di ya, mata yang indah, rambut yang indah, ini pemberian Allah. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah, itu kan ya. Jadi artinya nanti bisa kita bawa untuk seperti itu ya. Ya, jadi ajarkan juga pada perkara-perkara sederhana untuk mensyukuri daripada nikmat Allah. Ketika kita mau makan, coba kan, masya Allah ya, ini ada ikan asin yang sampai kepada prosesnya untuk kita, gitu kan, untuk kita ikan asin ini, gitu kan, yang sampai kepada kita sudah enak begini, yang nelayan, masya Allah prosesnya, gitu kan, untuk kita syukuri, untuk kita nikmati, yang karena ya makan harus dihabiskan, ya makan jangan cepret-cepret, jangan kemudian kemana-mana nasinya, hanya seperti itu. Nah ini penanaman pada perkara-perkara yang bisa dia pahami, ya. Kemudian itu ada yang keliru ininya ya. Dengarkan kisah terkait dengan mengesahkan Allah yang berikutnya ya. Dengarkan terkait dengan hal-hal yang mengesahkan Allah, kisah-kisah, ya. Seperti kisah Bilal bin Abi Rabah, gitu kan, disiksa sedemikian rupa, diarak, anak-anak diarak yang kemudian dibawa ke gurun pasir, ditelentangkan, kemudian ditimpa batu, tetap masih mengatakan ahad Allah lah yang satu, kan begitu ya. Yang sehingga nanti apapun kondisi kita itu ya, untuk bagaimana tetap Allah yang satu, Allah yang esa, ya kan seperti itu ya. Yang bisa jadi berbagai berbagai kondisi yang nanti akan kemudian kita temui, gitu ya. Kemudian seperti Masitoh dan anaknya yang penyisir Firaun kan, ya, yang ketika kemudian anak-anaknya sudah dimasukkan di penggorengan, yang mau giliran Masitoh dengan anak kecil yang masih digendongnya,
yang ketika itu sempat timbul keraguan untuk tetap berada di atas tauhid, pengesaan terhadap Allah, tidak meyakini Fir'aun sebagai Tuhan, kan gitu kan. Yang kemudian anak yang masih kecil, yang seyoganya belum bisa ngomong pun kemudian ngomong, wahai ibuku, jangan ragu. Ya, ini adalah kebenaran. Siksa dunia tidaklah lebih dahsyat daripada siksa akhirat. Ini kaitan dengan penanaman akidah. Ya. Karena apa? Ya kalau sampai meyakini Fir'aun, rusak ini akidah. Gitu kan? Ya, nah itu kaitan dengan Kilmasito. Kemudian juga ya kisah mungkin Nabi Ibrahim, ya kan? Bagaimana untuk menjaga tauhid, bagaimana untuk mendapatkan bahwa baru mendapatkan oh ternyata ya ilahku itu bukan matahari, ilahku itu bukan bulan, gitu kan? Yang ternyata ketika dia mendapati terbit senang, tapi kok hilang? Masa Tuhan hilang, gitu kan? Ketika berarti matahari apa bulan muncul di malam hari, ya hada Robbi, ini Robku. Ya, fala ma'afala, tapi pada waktu ketika hilang, kok ketika datang pagi bulannya mana ini? Gitu kan? Bulannya mana? Nah, ini jadi artinya bahwa kisah-kisah begitu banyak. Nah, bisa anak itu kan lebih senang kepada kisah, ya, kepada kisah-kisah. Ya, nah itu ya kita jangan kemudian kisah-kisah yang nanti nggak benar, gitu kan? Kisah-kisah yang tidak benar ya. Sampai diantaranya adalah ya ketika kita menontonkan kepada mereka itu cerita-cerita yang masya Allah. Itu hati-hati loh, itu banyak perusak kita itu. Ya, Superman, Spiderman, ya, Batman, gitu kan. Yang konon ceritanya itu apa ya? Superman apa ya? Itu yang kemudian banyak anak-anak yang pingin niru. Beli baju gitu ternyata dia dari lantai berapa, lu gak terbang gitu ya. Ini sudah terinspirasi itu yang ditonton, bisa terbang gitu kan. Ya Ultraman Leo gitu ya. Ultraman Leo sampai ngerti ya. Ya. Jadi apalagi kemudian coba lah, ya karena niru. Ya niru. Saya sendiri begitu gitu ya. Niru gitu ya. Makanya saya cerita ke anak-anak ya. Maksudnya untuk kita mengambil pelajaran gitu ya. Itu niru. Saya dulu pedang naga puspa saya punya. Gitu loh. Kampak naga geni 212 saya punya. Saya buat. Gitu loh. Dan ya taruh sini juga, gitu ya. Terus di sini ditulis pakai getah itu, pakai duku. Duku itu kan kalau di ini ada getah putih itu ya. Dituliskan di sini dikasih areng. Nah, setelah ditulis 2, 1, 2 dikasih areng, hitam. Wah, kayaknya udah gagah banget itu. Taruh di sini, wah, jalan kemelelet gitu ya. Iya gitu loh. Jadi anak itu memang niru, nyontoh kan. Lah maka kalau kemudian sering disetelkan Tom and Jerry, itu lah keplak-keplakan sama kakak adiknya, gitu kan? Udah gitu Tom and Jerry hebat lagi, kesetrum pun nggak apa-apa. Lah kalau kayak anak kita nyontohin kesetrum, wahai mati, gitu kan? Nah, ini makanya kadang film-film itu ya banyak yang kemudian merusak daripada akidah anak kita. Jadi untuk menunjukkan orang itu bisa terbang, orang bisa menghilang, ya Superman apa yang bisa mengembalikan waktu. Oh, itu kan, ya kan, jadi begitu banyak ya, yang itu jangan sampai nanti mengotori file-file di otak anak kita itu perkara-perkara yang buruk, ini seperti itu ya. Nah ini, ya kemudian mengenalkan syirik dan bahayanya seperti Luqman. Jadi sudah bisa, jadi jangan kemudian, ini materi berat, materi untuk dewasa, bukan, ya. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, seperti yang dilakukan oleh Luqman ya ketika berkata kepada anaknya, wahai putraku ya ketika menasihati ya la tusyrik billah, jangan kamu terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun 'adzim ya, sebenarnya kesyirikan itu adalah satu kedzaliman yang besar. Kemudian bagaimana penanaman ya nilai-nilai akidah kepada anak kita ya, mengaktualisasikan akidah dalam kehidupan keseharian ya. Kadang kan anak banyak permintaannya, ada yang minta mainan, minta permen, minta jajan gitu ya, terutama mungkin pada perkara-perkara yang besar, minta mainan apa mungkin dengan harga tertentu. Nah, maka bisa kita ajarkan kan,
minta dulu le kepada Allah. Doa, banyak-banyakkan doa. Jadi nanti kalau Abi sudah punya, diberikan insya Allah. Gitu kan? Meskipun mungkin Abi sudah punya uangnya untuk membeli, tapi biar dia doa dulu. Nanti mungkin 1-2 hari dihadirkan, nah kan? Insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Gitu. Makanya besok lagi dia mau minta apa-apa nggak langsung minta, tapi langsung doa, suara keras gitu. Ya Allah ya Rob, aku pengen sepeda, gitu kan? Ternyata bapaknya sudah ini anakku wis pinter, saya ingin jaluke nggak karo bapake, gitu ya. Langsung minta kepada Allah ya, tapi ya bapaknya sing garuk-garuk. Ya, nah ini ya, untuk persiapan. Tapi itu penanaman akidah ya, sehingga ya, dia tahu minta itu kepada Allah gitu ya. Kemudian juga ya seperti jangan sampai anak kita ditakut-takuti dengan kegelapan. Kadang kan kayak gitu, malah kita kan yang gini ya, ayo awas ngeri ya apa gondorwo. Malah kadang kita sendiri kan yang rusak anak kita gitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan perintah larangan, kita sampaikan bukan kita yang memerintahkan, bukan kita yang melarang, tapi Allah. Ini Allah yang memerintahkan kamu berhijab, ya. Ini tidak boleh karena ini Allah yang larang. Nah, itu penanaman akidah ya, terhadap anak kita. Hanya seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah mendidik di waktu yang kondusif. Terakhir ini. Nanti mungkin file lengkapnya di saya ini saya kirimkan nanti insya Allah. Kalau mau dibagi-bagi ke teman-teman yang lain, ya. Karena ini hanya slide ini saja, tapi nanti di sini adanya lebih terperinci, ya. Mendidik di waktu kondusif ketika sedang sakit. Nah, jadi kapan waktu kondusif mendidik anak kita itu ketika sedang sakit, ya. Ketika sedang sakit. Yang antaranya ini kita mengambil kisah ketika Rasul mengislamkan anak kecil Yahudi yang antaranya di sejarah itu disebutkan ini termasuk juga yang membantu Rasulullah sebetulnya, itu kan, yang ketika kemudian Rasul berkata kepada anak tersebut, ya apa namanya untuk mengucapkan keislaman, ya bapaknya kemudian anak itu melihat ke bapaknya, artinya maksudnya boleh nggak Pak gitu ya. Kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Rasulullah. Itu dalam kondisi sakit, ya. Maka diantaranya bagaimana kita muamalah terhadap orang non muslim itu kan, justru anjurannya ketika mereka sakit itu kita untuk menjenguknya, bisa jadi ada peluang untuk bisa memberikan hidayah gitu ya. Setelah wafatnya udah nggak perlu ya, karena apa tujuan takziah ya, untuk mendoakan, menyolatkan, kita nggak memberikan itu ya, kecuali mungkin orang dekat, orang tua ya, yang itu pun ya kita lakum dinukum waliyadin ya. Itu yang pertama ketika sedang sakit. Kemudian yang kedua di kendaraan, seperti sahabat Allah bin Abbas tadi kan, aku pernah di belakang Rasul dibonceng. Nanti di riwayat lain begitu juga Mu'adz bin Jabal ya, ketika di kendaraan diajari oleh Rasulullah ya. Kita juga bisa bawa mobil, bawa motor gitu kan, bawa motor ke sekolah sambil dikror gitu kan, bisa. Ya, karena diantaranya apa? Seperti kalau nggak salah kisah keluarga Gen Halilintar kan di kendaraan itu kan, karena sering sono sering sini orang tuanya dulu, informasinya kan begitu. Mendidik anaknya itu di kendaraan, itu. Karena memang ya ini juga merupakan sunnah Rasulullah, gitu ya. Yang diantaranya juga apa? Kan nggak pecicilan di kendaraan. Ya naik motor pecicilan jatuh, gitu kan. Dan ya negurnya kita juga gampang, nyubitnya gampang, apalagi anak kita di depan kita, ayo le gitu kan, anaba gitu kan, ya jadi ayo, kupingnya di depan kita sudah, gitu kan, mungkin dia juga loncat, ya kan. Tapi kalau kayak di ruangan gini kan, ayo sholat, lari sini, gitu kan. Dan tadi kendaraan itu pendidikan yang paling baik, ya itu. Ini yang ketiga sedang makan. Ya, pada waktu ketika sedang makan, ya maka ketika makan ya itu jangan cuma diam, tapi ya ngobrol. Di situ kita bisa menanamkan akidah, menanamkan tauhid, menanamkan prinsip-prinsip hidup gitu ya. Itu ketika sedang makan. Ini perkara yang sangat penting ya, bisa untuk kita lakukan itu pada waktu ketika sedang makan, apalagi makan di luar gitu ya. Tapi jangan bontot ya. Sudah makan di luar bontot lagi ini. Ya, sekali perlu
gitu kan. Atau jangan makan di luar berteras ini, yuk makan di luar gitu ya. Di luarnya nggak nyiapin mobil, nggak nyiapin motor, ya. Nyiapin kursi. Ya. Katanya Mas mau makan di luar, ini kan di luar tuh. Makan di teras ya, masakannya istri juga gitu ya. Yang tak maksudkan bukan begini Mas, makan di luar itu ke restoran, rumah makan apa gitu ya, apa-apa gitu ya. Dan itu termasuk kajian di kalangan para ulama itu apa? Ini masuk dalam kategori keseimbangan dalam hidup, sehingga hidup itu nggak bosan. Kenapa kadang hidup kita bosan? Karena apa? Kita nggak ada wisata kuliner, gitu ya. Loh, surat apa namanya Al-Mulk loh, ayat yang 15 itu wisata kuliner kan, gitu kan? Itu dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15 itu menunjukkan kepada kita terkait dengan wisata kuliner. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk kepadamu, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dan jangan lupa makan-makan. Wa kulu min rizqi. Gitu kan? Jadi di Palembang ada apa? Empek-empek nikmati. Gitu kan? Halal, yang penting kan yang halal loh. Gitu kan? Ya. Di Padang malah kayaknya nggak ada rumah makan Padang ya. Ya adanya di Lampung, di Jakarta gitu ya. Malu mereka di Padang kok rumah makan Padang, ya. Masakan Padang gitu ya. Oh, saya juga orang Padang gitu kan, kata orang Padangnya karena di situ gitu loh. Ya di luar lain gitu juga gitu ya. Nah iya, malu dong kalau sate Madura gitu. Ternyata rasanya nggak kayak rasa Madura, wah malah ngisin-ngisini gitu kan. Tapi kalau di Lampung kan nggak ngerti, ya kan rasa Madura yang asli itu kayak mana gitu kan. Yang penting sudah sate Madura ya. Hanya untuk menaikkan harga gitu ya. Untuk menaikkan harga. Nah ini sedang makan, maka masya Allah ketika diajak makan di rumah makan, istri seneng, anak seneng, sehingga apa? Ngomonginnya gampang, gitu kan? Ngomonginnya gampang. Ya nek mangannya di rumah terus karo geret terus ya mangan udah gitu sambil nasihati ya nggak masuk gitu ya. Opo baby mangan kok ngene iki terus ya. Nah, cuma sekali-kali diajak keluar di situ itu menularkan visi misi kan gitu ya. Dan itu ternyata dikaji dalam syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin dapat kami sampaikan dan sudah jam segini karena juga kaitan dengan materi ini. Jadi mungkin saya tidak membuka pertanyaan karena saya nanti akan ada majelis duha lagi gitu ya. Sebenarnya target saya begini jam 6 tapi lebih ini. Ini mungkin sementara yang bisa kita kaji. Mungkin nanti kalau ada perlu ditanyakan bisa di pertemuan berikutnya insyaallah. Aku lu qouli hadza safadim li walakum walisairil muslimina fi kulli jambil aqtar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.